الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat terbaik dalam Al-Qur'an. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah, serta hatinya dibersihkan dari pikiran negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surat yang dibaca Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Karena itu salah satu dari manfaat mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali, insya Allah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati dan pikiran. Kemudian selanjutnya sebagai perlindungan dan mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara salat sunnah subuh dan salat fardu subuh selama 40 hari, tidak kurang tidak lebih. Dan setelah 40 hari berdoalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja yang membaca surat Al-Fatihah beserta bismillah di antara salat sunnah subuh dan salat fardu dengan istiqomah, insya Allah akan meninggikan derajat dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin, maka Allah akan diluaskan rezekinya. Jika punya hutang, insya Allah akan mampu membayarnya. Yang ketujuh, meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. Yang kedelapan, mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajat dan apa yang Anda impikan selama ini. Kemudian yang kesembilan, membuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusan. Yang ke-10, dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap harinya, insya Allah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-11, bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia sejatinya dari Allah untuk menguji seberapa besar dan keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis semaksimal mungkin, kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surat Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah.
Adapun cara mengamalkannya yaitu baca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah, insyaallah kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali lalu ditiupkan ke air yang telah disiapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh, insyaallah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit perut dan lainnya. Yang ke-12, menghilangkan sifat pelupa. Istilah huruf Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah atau kertas atau kain yang berwarna putih yang suci, lalu setelah itu hapuskan dengan air dan airnya diminum, insyaallah akan terhindar dari sifat pelupa. Yang ke-13, mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jika kita disengat kalajengking, maka pertolongan pertama bacakan surat Al-Fatihah. Caranya, ambil sebuah wadah yang berisi air lalu beri sedikit garam, setelah itu bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu diminum, insyaallah akan sembuh. Kemudian yang ke-14, mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Caranya, meletakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit lalu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan kalimat, ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan untuk mengobati orang lain kalimatnya ini, ya Allah, hilangkanlah daripada orang ini keburukan dan kekejian yang didapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Bisa juga dengan membaca doa seperti ini, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Yang ke-15, menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan atau kabur atau rabun, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang oleh awan, maka lakukanlah pada malam kedua. Jika belum terlihat juga, lakukan pada hari berikutnya hingga bulan nampak jelas. Apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.